Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Sulimah. Saya akan menjelaskan tentang konflik dan kekerasan. Apa itu konflik sih? Yaitu pengertian dari ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhannya atau tujuannya dengan melawan pihak yang berlawanan. Nah, di situ akan terjadi suatu konflik. Nah, konflik ini dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan dampaknya. Yang pertama itu berdasarkan dampaknya adalah konstruktif. Konstruktif itu apa sih? Konstruktif itu konflik yang mengakibatkan ke hal positif. Seperti misal kelas kita kotor tuh. Nah, ada beberapa orang yang kok kelas kita kotor nih, dan marah-marah gitu. Nah, kita di situ berusaha buat nyari solusi dari konflik tersebut agar kelas kita menjadi bersih kembali. Nah, jadi diadakan piket kelas atau bagaimana. Nah, itu mengakibatkan konflik tersebut menjadi ke hal positif. Nah, yang kedua itu ada destruktif, yaitu yang ke hal negatif. Itu seperti apa? Misal, aku ingin nilainya lebih tinggi, tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu menyontek. Nah, di situ tuh teman kita nggak mau ngasih contekan gitu, kita marah dan mengakibatkan kekerasan, saling pukul-pukulan, dan itu merugikan gitu loh. Jadi destruktif itu konflik yang mengarah ke hal negatif dan melibatkan kekerasan, bisa melibatkan kekerasan juga. Nah, yang kedua itu berdasarkan kecakupannya, yaitu vertikal dan horizontal. Apa sih vertikal dan horizontal itu? Vertikal itu lebih ke misal bos dan karyawan. Bosnya selalu nyuruh-nyuruh bla 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 tanpa memandang karyawannya itu sebagai orang juga. Nah, di situ terjadi konflik vertikal. Nah, yang ke B itu ada horizontal, yaitu konflik antar sesama. Posisinya sama seperti antar murid. Ya seperti yang saya bilang tadi contohnya. Jadi sekarang misal gelut lah satu anak dengan satu anak individual. Nah, itu termasuk horizontal, yang penting masih sama kedudukan posisinya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan skala wilayah. Yang pertama adalah lokal. Nah, berdasarkan skala wilayah ini, yang pertama lokal, namanya lokal, jadi dia mencakup dalam lingkup yang kecil seperti RT, se-RT atau sekampung dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada nasional, yaitu yang lebih besar daripada lokal yang pastinya, seperti kayak kabupaten, provinsi, bla bla bla. Nah, yang terakhir ada nasional. Nasional itu ya dari internasional. Sorry. Namanya dari internasional, pasti melibatkan dua negara atau lebih. Nah, di situ terjadi konflik. Nah, selanjutnya ada kekerasan. Arti dari kekerasan, ya siapa sih yang nggak tahu dengan kekerasan? Kekerasan itu kayak serangan yang menyalahgunakan kekuatan secara fisik terhadap orang. Nah, yang pertama itu berdasarkan caranya. Ada dua, langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu langsung, pakai fisik, dia langsung ke fisik, langsung ketemu dan langsung bakbuk. Nah, yang kedua itu ada tidak langsung. Nah, tidak langsung itu bisa kayak serangan mental, kata-kata, terus tuh bisa cyberbullying, itu kan bisa kena mental tuh, dan bisa kena psikis juga. Itu termasuk serangan tidak langsung atau kekerasan tidak langsung. Yang kedua itu ada berdasarkan subjek, individual dan kolektif. Itu ada dua. Individual itu apa? Dari namanya aja kita tahu ya, individual, yaitu sendiri-sendiri. Jadi ketika satu orang dan satu orang ini gelut atau melakukan kekerasan, itu namanya termasuk dalam individual. Dan kolektif itu termasuk kayak kelompok-kelompok seperti tawuran antar sekolah, kayak seperti kemarin Semunsa pernah di tawuran. Jadi itu termasuk konflik kekerasan, contoh dari kekerasan kolektif. Nah, yang ketiga itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu fisik, fisik badan, yang menggunakan badan kita
Nah, yang kedua tuh non fisik. Non fisik itu tadi sama aja kayak tidak langsung, yaitu melakukan lewat kata-kata, lewat media sosial yang menyerang mental. Itu juga termasuk kekerasan. Nah, yang ketiga itu struktur, yaitu struktur yang disebabkan oleh ketidakadilan, seperti pemerintah yang tidak membagi rata bansos dan itu malah ke tangan yang salah. Nah, itu termasuk ketidakadilan dalam kekerasan. Nah, yang terakhir itu ada kultural itu lebih mengangkut ke kayak budaya. Nah, misal di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbudaya itu banyak-banyak. Nah, pasti di situ ada perbedaan pendapat antara budaya satu dan budaya lain. Nah, di situ akan terjadi konflik. Nah, yang dinamakan dalam kekerasan kultural. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama itu ada dampak fisik. Yang kita ketahui dari dampak fisik yaitu luka-luka di badan, kerugian uang, terus kerusakan fasilitas umum, harta benda dan lain-lain, dan itu lebih ke kerugian pada diri kita gitu loh. Nah, yang kedua ada dampak mental. Nah, ini juga termasuk kerugian pada diri kita, yaitu kayak psikis kita terganggu, kerusakan mental, anxiety, jadi kayak takut ngomong sama orang. Ini nggak baik banget dan bakal merusak hidup orang jika bisa kena mental lah dalam kekerasan dan konflik ini. Nah, yang terakhir ada dampak sosial, yaitu kerenggangan antara masyarakat, terus rusaknya sistem organisasi. Tapi di sini ada nilai plusnya juga, ada dampak sosial, yaitu setiap ada konflik-konflik di masyarakat atau di organisasi, itu tuh bisa mempererat tali silaturahmi di dalam hubungan organisasi atau masyarakat tersebut, dan juga dapat menghidupkan norma-norma yang lama yang hilang dan hidup kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harmoni sosial. Apa sih harmoni sosial itu? Dari suaranya dari kata-katanya aja kita udah tahu ya. Harmoni sosial itu lebih kayak mengademkan diri, dan artinya adalah ketika seseorang yang berbeda-beda seperti Indonesia lah, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Itu kita berdampingan secara damai dan saling menghormati, toleransi, dan saling mencintai, dan masyarakat tuh saling menjaga keseimbangan antara satu dan lainnya. Nah, yang di harmoni sosial ini bisa dibagi beberapa, sebenarnya banyak, cuma saya ambil 4 saja, yaitu pertama yang paling penting ada toleransi. Karena di Indonesia sangat banyak sekali budaya-budaya dan agama-agama yang mengakibatkan pasti adanya konflik, dan kita harus menghindari hal tersebut untuk mencapai harmoni sosial di masyarakat. Nah, kita bisa melakukan toleransi dalam beragama, dalam budaya, menghargai pendapat orang lain, menghargai agama orang lain jika sedang melakukan ibadahnya. Dan kedua itu komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan sesama. Tidak usah mencari konflik-konflik lain, yaitu kayak komunikasi yang memancing amarah orang, memanas-manasi orang. Nah, itu dijauh-jauhi lah. Yang ketiga itu ada keadilan sosial. Nah, kita harus adil dalam masyarakat, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kita harus melakukan kewajiban orang lain, dan kita bakal dapat haknya sendiri. Pokoknya itu sih, kita nggak boleh ngambil hak orang lain, dan kita harus menjalani kewajiban kita sendiri.
Nah, yang terakhir ada pengelolaan konflik. Dalam masyarakat, satu sama lain kita harus dapat mengelola konflik kita sendiri. Jangan sampai merugikan orang lain dan jangan sampai menyusahkan orang lain untuk mencapai harmoni sosial yang sejahtera. Ya, begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.